Selamat pagi, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Allah. Selamat bangun pagi dan menyambut hari baru yang dikaruniakan Tuhan saat ini. Dan memulainya dengan jam doa bersama. Kita telah tidur semalaman dan terlindung di bawah naungan Bapa kita. Baik tidur dan tidak menyadari keadaan, maupun bergiat sehari-hari dalam kesadaran penuh, Tuhan menjagai kehidupan kita. Dikatakan dalam sebuah nyanyian berkat, kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Pada pagi ini, Selasa 6 Juli 2021, kita akan merenungkan Yehezkiel 2 ayat 1-5 yang berpesan agar kita seperti Yehezkiel berbicara apa yang dipesankan Tuhan meskipun mungkin tidak digubris orang lain. Karena semua tidak mau mendengar pesan Tuhan. Yang penting orang banyak tahu bahwa ada pembawa pesan Tuhan di tengah mereka. Karena itu renungan kita hari ini adalah berbicara kepada telinga yang ditutup. Untuk itu mari kita menyanyikan KJ 422 ayat 1-3 yang memberi pesan. Dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Marilah saudara-saudara, kita berdoa untuk membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan. Ya Tuhan kami, syukur dan terima kasih atas perlindungan dan tuntunan-Mu tiap saat atas kehidupan kami. Sehingga pada pagi ini kami dapat bangun, menyambut hari baru, dan memulainya baik dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, maupun dengan berdoa pagi bersama-sama. Tolonglah supaya apa yang kami dengarkan dan resapkan pagi ini, kami dapat pegang sebagai pesan Tuhan sendiri, sebagaimana hamba-Mu Yehezkiel berabad-abad yang lalu memegang dan mematuhinya. Kuatkan dan tuntunlah kami, supaya mau dan mampu menjadi pembawa pesan Tuhan, meskipun orang tidak suka mendengarkan dan menutup telinga terhadap firman-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus kami dapat mematuhi, mampu berbicara kepada masyarakat, dan masyarakat juga tahu bahwa ada pembawa pesan Tuhan Allah di antara mereka.
Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 5. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan diteguhkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah firman Tuhan. Kita merenungkan soal berbicara kepada telinga yang ditutup. Saudara-saudara dan ibu bapak sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam masyarakat, orang yang mampu mendengar jauh lebih banyak daripada yang tunarungu atau orang tuli. Artinya, lebih banyak orang yang dapat dan mampu mendengarkan kalau kita berbicara dan menyampaikan sesuatu. Mungkin kita pernah mengalami betapa sulitnya berbicara kepada tunarungu. Kita harus berteriak dekat telinganya, atau menggerakkan mulut lebih jelas dan lambat-lambat, atau isyarat tangan. Untungnya, sekarang itu banyak orang yang mendalami bahasa isyarat yang dapat dimengerti para tunarungu. Saya terharu kalau memimpin kebaktian para tunarungu yang diselenggarakan GKI Pasir Koja dulu. Mereka menyanyi dengan semangat, meski nada suara mereka tidak sama, tapi gerakan tangan mereka serentak. Baik memuji Tuhan, atau mengadu, atau mengeluh, tangan mereka serentak. Nah, saudara-saudara, meskipun lebih banyak orang yang mampu mendengarkan, ternyata banyak orang yang sulit mendengarkan nasihat atau pesan Tuhan yang kita mau sampaikan. Telinga mereka seperti ditutup rapat-rapat. Mereka hanya mau mendengarkan suara sendiri, pikiran sendiri. Mungkin kita pernah melihat seorang anak kecil yang menutup kupingnya dengan kedua tangannya, lalu meringkuk duduk, tidak mau berdiri, tidak mau pergi sama ibunya, karena ia ingin bermain terus dengan teman-temannya. Ia hanya mau mendengarkan keinginan hatinya, niat hatinya. Nah, itulah gambaran dari ayat-ayat ini. Yehezkiel disuruh Tuhan berbicara kepada bangsa Israel yang tidak ingin mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka adalah pemberontak. Dikatakan dalam ayat 3, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku." Ya, jadi ini bangsa pemberontak. Bahkan sudah dari nenek moyangnya, mereka sudah mewarisi kebiasaan memberontak kepada Tuhan. Dikatakan, mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Jadi ini adalah keturunan pemberontak kepada Tuhan.
Julukan seperti keras kepala, tegar tengkuk, keras hati, pemberontak, tidak mau mendengarkan, melekat pada kehidupan umat Tuhan. Dalam masyarakat seperti itulah, Yehezkiel harus terus-menerus berbicara. Berbicara kepada telinga yang ditutup. Menarik sekali, karena julukan Yehezkiel dalam pasal ini dan pasal selanjutnya adalah anak manusia. Ya, itu diulang-ulang. Ya, misalnya dalam pasal 1 pasal 2 ayat 1 ini, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri." Ayat 3 juga, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel." Ya, juga ada di pasal 4. Ada di pasal 5 juga, dan seterusnya. Nama itu terus dipakai, diulang-ulang, anak manusia. Dan hanya dia yang disebut anak manusia. Ya, nabi-nabi lain namanya yang disebut atau hanya diperintahkan. Tapi di sini dia tidak dipanggil sebagai "Hai Yehezkiel", tapi "Hai anak manusia". Ini hendak menyatakan apa? Hendak menekankan bahwa ia hanyalah keturunan manusia belaka yang hanya menurut saja apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan. Ia berbicara di bawah perintah Allah. Tidak boleh menganggap dirinya berdiri sendiri. Tidak boleh menyampaikan pesannya sendiri. Apa yang dikatakan Tuhan, itulah yang harus dikatakannya. Tidak boleh lain. Tidak boleh dikurangi atau ditambahi. Ini penting. Sebab kalau orang tidak mau mendengar, bisa saja bahwa Yehezkiel ingin mengurangi pesan Tuhan. Tidak boleh. Jadi meskipun tidak didengarkan masyarakat, tidak apa-apa. Ia harus terus berbicara atas nama Tuhan dan menyampaikan pesannya. Harus berbicara kepada telinga yang ditutup. Ayat-ayat ini kita baca sebagai bacaan pertama dalam kebaktian hari Minggu 2 hari yang lalu, dengan tema siap untuk ditolak. Ya, seperti Tuhan Yesus dalam Markus 6 yang juga dibaca dalam kebaktian Minggu kemarin, Yesus tidak takut ditolak oleh orang Nazaret. Begitulah dulu Yehezkiel harus berani ditolak. Ia harus siap menghadapi orang-orang yang menutup telinganya waktu Yehezkiel berbicara atas nama Tuhan dan menyampaikan firman-Nya. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh diubah agar menarik hati orang banyak. Lalu, apa gunanya Nabi terus berbicara kalau tidak ada yang mau mendengarkan? Yang penting, mereka tahu ada Nabi Tuhan di antara mereka. Ayat 5, "Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Yang penting mereka tahu, mereka sadar, ada yang masih terus berbicara atas nama Tuhan. Ada nabi Tuhan. Masih ada orang yang memegang firman. Masih ada yang terbuka telinga dan hatinya kepada firman Tuhan. Dan terus membicarakannya dengan orang lain. Tahu bahwa masih ada yang mengindahkan kehendak Tuhan, meskipun ia tidak dihiraukan siapa-siapa. Dengan cara itu orang menyadari dan berkata, "Hei, jangan sembarangan. Tuhan masih menghadirkan wakil dan juru bicaranya di tengah kita." Ya, jadi hanya inilah hasil yang bisa diharapkan Yehezkiel, bahwa masyarakat sadar ada nabi di tengah Israel. Betapa mengecewakan saudara-saudara kalau kita disuruh berbicara tapi tidak untuk didengarkan. Hasil tertinggi yang diharapkan adalah sudah cukup kalau orang tahu, sadar bahwa ada orang Kristen di dalam masyarakat. Orang Kristen yang terus-menerus mendapat dan membicarakan pesan Tuhan.
yang terus-menerus memegang firman dalam hidupnya. Sehingga orang berkata, jangan sembarangan kalau orang-orang ini ada di tengah kita. Kalau begitu, saudara-saudara, betapa besar sekali tanggung jawab kita sebagai nabi Tuhan, juru bicara Allah. Kata dan perbuatan kita, kebaktian dan kehidupan kita harus menjadi tontonan tiap hari dalam masyarakat, sehingga mereka menyadari ada nabi Tuhan di tengah mereka. Itulah hasil tertinggi yang akan dicapai Yeskiel dan kita. Mari kita jalani firman Tuhan, jangan kecewa dan mengurangi pesan Tuhan kalau menghadapi penolakan, menghadapi telinga yang ditutup rapat-rapat, dan kiranya kita berhasil oleh pertolongan Roh Kudus, bahwa kita terus-menerus berbicara, meskipun telinga masyarakat ditutup. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur karena terus mendapat penguatan dari firman-Mu, supaya kami dapat menjalankan tugas sebagai nabi Tuhan, meskipun mungkin tidak banyak orang mendengarkan. Biarlah gerejamu dengan anggota-anggotanya senantiasa setia berpegang pada firman-Mu, rajin membicarakannya, memperlakukannya, sehingga masyarakat sadar, kenalan-kenalan sadar, ada nabi Tuhan di antara mereka. Ada pembawa firman, ada orang yang telinganya, hatinya terbuka kepada Tuhan, sehingga mereka dapat tiap hari ditolong juga untuk ada saat-saat yang Tuhan berikan mereka mendengar firman-Mu. Biarlah program jemaat, biarlah aktivitas jemaat senantiasa menjadi cara Tuhan untuk mengembangkan supaya masyarakat boleh bertemu dengan nabi Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada bulan ini akan menikah, supaya persiapan dan sukacita pernikahan mereka dapat dialami dalam kasih, dalam kehadiran Tuhan. Kami doakan Ferdi Chandra dengan Steviani yang akan menikah, yang sudah menikah tanggal 3, juga Hadi Wijaya dengan Cindy Rosalina Chandra yang akan menikah tanggal 10. Biarlah anak-anak-Mu ini merasakan betapa kekuatan Tuhan, terang Tuhan, hikmat Tuhan ada pada mereka, sehingga perjalanan jauh ke depan yang mereka lalui sebagai suami istri dapat berlangsung dalam pengalaman bersama Tuhan. Kami berdoa juga, bersyukur bersama dengan jemaat atas perayaan 25 tahun pelayanan Pendeta Welmincha Naomi. Terima kasih ya Tuhan, ada pendeta wanita di tengah jemaat untuk terutama lebih dekat dan bersama-sama dengan kaum ibu, anak-anak perempuan di dalam jemaat, dalam pergumulan-pergumulan mereka yang mungkin lebih gampang. Tolonglah supaya kehadirannya senantiasa menjadi pengalaman dalam anugerah, from grace to grace. Dan biarlah baik komunikasi maupun esensi pemberitaan senantiasa boleh dilengkapi Roh Tuhan, sehingga hari demi hari pelayanan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Berikanlah kesehatan, berikanlah hikmat kepada anak-Mu, Pendeta Welmincha Naomi, untuk menjalankan panggilan-Mu yang mendatangkan sejahtera saja kepada jemaat. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang berduka cita, ya Tuhan, karena kehilangan anggota keluarga, terutama yang akhir-akhir ini mengalami duka cita yang terjadi dalam keluarga Pak Kuana.
pada hari Senin kemarin. Oh Tuhan, kami berdoa supaya Pak Kuana dan anak-anak boleh merasakan dalam setiap pengalaman kehadiran-Mu, sehingga pikiran, perasaan boleh dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, bahwa Ibu Christine Kuana dipanggil padamu sebagai bagian dari keselamatan Tuhan untuk menyambut orang-orang yang pulang kepadamu. Hiburkanlah Pak Kuana dengan seluruh keluarga. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang masih dirawat, entah di rumah atau di rumah sakit, entah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh wabah virus corona yang merajalela di seluruh dunia, atau penyakit-penyakit lain yang membuat penderitaan bertambah-tambah. Oh Tuhan, kiranya kehadiran-Mu di rumah, kehadiran-Mu di rumah sakit, di mana anak-anak-Mu dirawat, boleh dijalani dengan Tuhan, sehingga ada pengharapan, ada kekuatan dalam menanggung derita sakit. Juga orang-orang tua kami yang karena usia tidak banyak bepergian, tidak banyak ada acara lagi seperti dulu, kiranya penghiburan, penguatan dari Tuhan tiap saat menjadi andalan, membesarkan hati, menimbulkan sukacita, mempertebal kasih kepada Tuhan dan di dalam hubungan dengan manusia. Terima kasih ya Tuhan, karena pemerintah kami terus berusaha, biarlah masyarakat mendukungnya untuk mendatangkan kehidupan yang sehat dan ekonomi dapat berkembang dengan baik di tengah-tengah kesukaran sekarang ini. Dengarlah kami memohon dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Sampai di sini, saudara-saudara, ibu bapak sekalian, pertemuan kita dalam doa pagi. Selamat beraktivitas dalam macam-macam kegiatan dengan selalu menjaga diri sebagai pembawa pesan Tuhan, sebagai nabi Tuhan. Dan kiranya Ia selalu memberkati kita dalam panggilan selaku nabinya, sehingga kita tetap sabar dan tekun, tidak malu dan tidak putus asa memegang dan membicarakan pesan Tuhan. Dan salam sehat selalu, dan biarlah kita selalu di dalam kesetiaan protokol kesehatan, supaya kita menjaga orang lain, kita menjaga diri kita, semua sehat. Amin.